Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya. Semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, keimanan, keislaman, dan kesehatan kita. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang kurikulum pendidikan. Sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Dan untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan paling penting adalah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bawah ya, agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa like dan share ke yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang pertama, yaitu sejarah kurikulum. Ya teman-teman, sejarah kurikulum, istilah kurikulum sebenarnya ini adalah berasal dari cabang olahraga awalnya, yaitu dari kata kurir yang artinya pelari, ya, atau kurir yang berarti tempat berpacu, yang digunakan dalam dunia olahraga. Artinya, kurikulum itu merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seseorang, yaitu pelari, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali, penghargaan, atau kemenangan. Itu awalnya dari kata kurikulum. Nah, selanjutnya itu mempunyai pergeseran makna atau perluasan makna. Kalau dalam hal pendidikan yang akhirnya setelah digunakan dalam dunia olahraga, akhirnya dibawa ke dalam hal pendidikan, di mana kurikulum itu bermakna sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Sehingga kurikulum ini hampir sama dengan olahraga tadi, yaitu dari garis start sampai garis finish. Kalau dalam pendidikan adalah dari awal proses pendidikan sampai akhir program pembelajaran untuk mendapatkan ijazah. Ini disebut dengan kurikulum. Selanjutnya, kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga kurikulum tidak hanya dari olahraga diambil ke pendidikan, bahkan Indonesia telah menjadikan kurikulum itu menjadi bagian dari regulasi pendidikan yang ada. Nah, apa sih komponen kurikulum? Ya, komponen kurikulum itu meliputi tujuan, ya. Tujuan yaitu ya nanti dibahas tentang tujuannya, terus meliputi isinya, meliputi metode, terus yang terakhir adalah meliputi evaluasi. Nah, sekarang kita membahas tentang komponen tujuan. Komponen tujuan pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 4 ya, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pendidikan nasional ini telah tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tadi ya, yaitu tentang membentuk siswa menjadi yang menjadi akhlak yang mulia dan seterusnya. Terus selanjutnya tujuan institusional, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh suatu institusi, lembaga pendidikan bersifat negeri atau dalam yang dibawahi oleh pemerintah ataupun yang bersifat swasta ya. Terus selanjutnya tujuan kurikuler, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran, yaitu tujuan secara mikro. Ya, kalau untuk kurikulum itu tujuan secara makro dalam hal pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran itu tujuan secara mikro, setiap pembelajaran itu mempunyai tujuan masing-masing. Nah, ini disebut dengan komponen tujuan. Selanjutnya, komponen isi. Nah, teman-teman, isi dari kurikulum itu adalah materi ya, yaitu menyangkut
yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Jadi tidak jauh dari materi pelajaran yang akan diberikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, nanti entah itu materi inti maupun materi tambahan seperti muatan lokal dan yang lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang komponen evaluasi. Nah, di sini komponen evaluasi itu ada 3 dimensi ya, atau 3 tipe. Dimensi yang pertama yaitu evaluasi yang berbentuk formatif dan sumatif yang kedua. Formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum itu dilaksanakan, ya. Jadi selalu dilaksanakan evaluasi. Nah, ini kalau dalam hal evaluasi pembelajaran yaitu ketika setelah selesai mata pelajaran itu dilakukan maka diadakan evaluasi. Yang artinya kalau dalam hal evaluasi kurikulum yaitu formatif, yaitu sepanjang pelaksanaan kurikulum itu sedang diterapkan ya, maka selalu diadakan evaluasi. Itu namanya evaluasi formatif. Sedangkan kalau evaluasi sumatif yaitu proses evaluasi dilakukan dalam akhir jangka waktu tertentu. Misalkan sebuah lembaga pendidikan itu melakukan evaluasi kurikulum di setiap akhir tahun pembelajaran ya, atau nanti menyusun atau melakukan pengembangan kurikulum itu di awal tahun. Ini namanya kurikulum yang bersifat otonomi, yaitu sebuah lembaga pendidikan berhak membuat kurikulum sendiri, entah itu bersifat parsial maupun universal seperti dalam kurikulumnya Gontor gitu ya. Terus yang selanjutnya itu dimensi 2, ini dimensi proses dan dimensi produk. Di mana dimensi proses itu yang dievaluasi adalah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulumnya. Nah, ini evaluasi ini digunakan untuk selalu mengembangkan metode maupun proses yang sedang dilaksanakan. Terus selanjutnya adalah evaluasi dimensi produk. Nah, yang dievaluasi adalah hasil-hasil nyata dari proses pembelajaran itu, ya. Selanjutnya yang dimensi ketiga yaitu evaluasi operasi, yaitu keseluruhan proses pengembangan kurikulum. Jadi, ketika dalam hal proses dalam hal proses menghadapi kendala, maka perlu diadakan evaluasi. Sehingga ketika sudah dievaluasi dilakukan pengembangan ya, sama dengan produk. Terus dilakukan pengembangan. Nah, keseluruhan proses pengembangan itu disebut dengan evaluasi berbentuk operasi ya. Selanjutnya evaluasi berbentuk hasil belajar siswa. Nah, ini evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Oke, langsung kita ke yang lainnya, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Teman-teman bisa tahu lah ya bahwasanya di Indonesia itu kurikulumnya sudah mengalami berbagai pergantian. Ini ditujukan memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terus melakukan pembaruan dan revisi terhadap kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia, menimbang dengan proses perkembangan dunia yang semakin maju, semakin kompleks. Salah satunya adalah dengan proses perkembangan IT, sehingga mau tidak mau kurikulum Indonesia terus berkembang. Dan ada referensi yang mengatakan bahwasanya kurikulum Indonesia itu berkembang atau melakukan perubahan itu sebanyak 11 kali. Di mana di sini kita lihat di tahun 1947 ini menjadi tonggak penetapan kurikulum pendidikan Indonesia 2 tahun setelah kemerdekaan. Dan yang lainnya sampai yang kedua ini yang kita familiar ya, yang terdekat dengan kita yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004, terus kurikulum tingkat satuan pendidikan di tahun 2006, dan yang terakhir yang sekarang kita lakukan yaitu kurikulum 2013 atau yang kita kenal K13. Ini secara kronologisnya ya, teman-teman bisa lihat perkembangan kurikulum di Indonesia. Di tahun 45 Indonesia merdeka, lalu tahun 47 pemerintah membuat kurikulum yang dengan nama rencana pelajaran. Ini tulisannya kalau zaman dulu tuh REN-TJ ya, rencana pelajaran. Ya, dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Lalu di tahun 64 rencana pendidikan sekolah dasar berubah lagi di 68 73 menjadi kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan PPSP ya. Lalu di tahun 75 berubah lagi kurikulum sekolah dasar, tahun 84 berubah lagi, terus tahun 97. Ini 94 ya, 94 ada lagi ya. Terus 97 ini melakukan revisi kurikulum.
Nah, lalu 2004 itu tadi ya KBK, kurikulum berbasis kompetensi ya. 2006 ganti KTSP dan ke 2013 sampai sekarang ya. Ini 2015 ada revisi dan sampai sekarang pun masih ada revisi tahun 2018 ya. Selanjutnya kita bahas sepintas tentang KBK atau kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Nah, di mana kalau KBK itu secara identitas ya, secara kekhasannya, karakternya, KBK itu mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai ya, selanjutnya spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menuju keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang terakhir adalah dan pengembangan pembelajaran. Nah, lalu ciri-ciri dari KBK itu adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Lalu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, ini yang diterapkan oleh Kemendikbud di tahun 2004. Dan tentunya selalu diadakan perbaikan-perbaikan sehingga melahirkan kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau 2006. Nah, perbedaan yang menonjol KTSP ini dengan kurikulum sebelumnya yaitu KBK. KTSP ini terletak pada kewenangan dalam penyusunannya ya. Kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia, yaitu pelimpahan wewenang dalam hal kurikulum itu kepada lembaga atau satuan pendidikan. Nah, pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat, artinya tidak sepenuhnya 100% dilimpahkan kepada satuan pendidikan, tapi pemerintah pusat itu masih membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, lalu guru itu dituntut, guru atau satuan pendidikan ya, satuan pendidikan melalui guru itu dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Sehingga inilah disebut dengan tingkat satuan pendidikan atau simpelnya kurikulum tingkat sekolah gitu ya. Artinya sekolahlah yang nanti membuat kurikulum itu sendiri walaupun tidak universal, hanya sebatas parsial beberapa hal yang perlu digunakan atau dibuat sendiri. Selanjutnya ketika kita belajar tentang K13 secara sepintas ya, K13 ini merupakan kurikulum yang terintegratif ya. Terintegrasi artinya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, themes, konsep, dan topik baik dalam bentuk within single discipline, across several discipline, and within and across learner. Yang artinya berusaha mengintegrasi segala kemampuan-kemampuan yang harus atau yang hendak dicapai oleh peserta didik. Karena ini akan mengeluarkan atau menjadikan output dari peserta didik itu lebih siap untuk menghadapi segala hal di lingkungan masyarakatnya. Karena ketika berbicara soal kognitif itu tidak cukup ya. Artinya yang namanya peserta didik itu harus mempunyai skill-skill yang lainnya. Oke, lanjutnya fungsi umum dari kurikulum. Ya, kita lihat fungsi umumnya itu ada beberapa. Yang jelas pertama bagi guru ya, lalu bagi kepala sekolah ya, terus bagi siswa, bagi orang tua dulu ya, bagi orang tua, yang terakhir adalah bagi siswa. Ini adalah mempunyai bagi masyarakat dulu, yang terakhir adalah bagi siswa. Nah, ini mempunyai fungsi masing-masing karena ini adalah stakeholder ya, orang yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Ya, entah itu guru ya, orang yang internal, kepala sekolah selaku supervisor maupun headmasternya, orang tua sebagai customer ya atau supplier juga, dan kurikulum bagi masyarakat nanti sebagai pengguna, sebagai user, dan bagi siswa yang menjadi produk dari sebuah pendidikan. Kita lihat fungsi kurikulum bagi guru yaitu pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran ya, pedoman. Jadi seorang guru ketika tidak ada kurikulum itu tidak tahu mau kemana, mau ngapain, apa yang harus dicapai. Seperti seorang pemain sepak bola kalau tidak ada gawang mau gimana, apa golnya gitu ya. Itulah yang namanya kurikulum. Selanjutnya bagi kepala sekolah itu menjadi sebuah pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan dalam berjalannya pendidikan
ya. Tentunya kurikulum ini jelas apa yang harus diawasi. Bayangkan ketika seorang kepala sekolah tidak ada kurikulum, jadi dia tidak bisa mengawasi secara sistematis. Selanjutnya kurikulum bagi orang tua itu mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Memang ini belum sepenuhnya berfungsi ya, karena kita tahu lah ya, orang tua umumnya itu mungkin juga kurangnya edukasi ya dari pihak sekolah untuk orang tua apa sih kurikulum, dan orang tua juga kurang tahu terhadap perkembangan kurikulum, sehingga ya orang tua tahunya dari hasil belajarnya melalui rapot. Ya mungkin itu memang secara tidak langsung itu mempunyai fungsi bagi orang tua. Ketika orang tua mampu mengamati anaknya dalam komponen isi, yaitu mata pelajaran itu mencapai nilai yang tinggi ataupun yang rendah, itu maka orang tua akan mempunyai respon sendiri-sendiri. Ketika yang tinggi maka akan diberi hadiah, ketika yang rendah maka akan semakin dibimbing. Itu salah satu adalah fungsi tidak langsung atau the indirect function ya. Selanjutnya kurikulum bagi masyarakat itu mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan sekolah. Nah, ini adalah fungsi bisa dibilang seperti oleh komite sekolah ya, di mana masyarakat atau dalam hal ini komite sekolah itu mampu memberikan sumbangsih terhadap sekolah itu. Entah itu nanti mempunyai sumbangsih dalam bentuk material dan non material. Selanjutnya kurikulum bagi siswa jelas ini sebagai pedoman belajar. Oke, lanjut. Fungsi kurikulum ini ada beberapa fungsi ya, terutama ini fungsi bagi siswa sebagai subjek didik. Ingat, di sini bukan objek yang namanya siswa, tapi subjek ya. Ini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integratif atau integrasi, dan fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Fungsi penyesuaian. Nah, kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust ya. Yaitu siswa harus bisa menyesuaikan ya. Yaitu mampu mengarahkan siswa agar mempunyai sifat yang bagus terhadap kondisi lingkungannya. Selanjutnya fungsi integrasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, jangan bersifat parsial ya. Mungkin dia siswa itu hanya bersifat afektif ya, dia hanya perasa gitu ya, tapi nanti ketika di masyarakat tidak bisa memberikan solusi-solusi gitu, atau tidak bisa memberikan solusi bagi diri sendiri gitu. Jadi ketika dia mempunyai perasa yang dominan, dia malah akhirnya menjadi pribadi yang terlalu bukan empatis ya, terlalu baper mungkin ya. Nah, mungkin dia selalu nangis gitu tanpa mempunyai solusi yang praktis yang bisa dia lakukan. Selanjutnya fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang kita ketahui, apalagi kita melihat psikologi perkembangan anak itu berbeda-beda ya. Entah itu psikologi dari usianya, dari jenis kelaminnya, itu berbeda-beda, sehingga yang namanya kurikulum itu harus mengakomodir dari perbedaan itu. Jangan sampai digeneralisir sama ya. Selanjutnya fungsi persiapan, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang tentu kita ketahui bahwasannya pendidikan itu adalah proses bertahap ya, proses berjenjang. Artinya tidak mungkin seorang guru menginginkan anaknya itu selalu ada di kelas itu atau selalu di sekolah itu. Mereka tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan ketika bisa lulus, bahkan lulus dengan terbaik. Nah, itu adalah fungsi persiapan. Selanjutnya adalah fungsi pemilihan atau selecting ya. Kurikulum harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ini biasanya kita lihat di program ekstrakurikuler gitu ya. Jadi seorang murid ya, seorang siswa itu boleh memilih mana yang dia minati. Karena jangan sampai kurikulum itu yang bersifat paksaan akan menjadikan anak tuh menjadi terbebani. Walaupun nanti ada yang bersifat wajib ya, bukan lagi pilihan. Selanjutnya adalah fungsi diagnostik, yaitu kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, ini diagnostik ya, sebagaimana kita ketahui di rumah sakit ya. Jadi proses diagnosa itu adalah proses menganalisa apa kekurangan. Nah, ketika kurikulum itu mempunyai fungsi diagnostik, maka
kurikulum itu akan mencari kekurangan siswa itu apa, kelemahannya di mana. Nah, kelemahannya ini adalah bukan untuk dihinakan, bukan untuk dibully, tapi untuk bagaimana kelemahan ini dinaikkan agar tidak lemah lagi, atau dengan kata yang singkat, fungsi bantuan oleh seorang guru ataupun pihak sekolahan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terakhir ini ya teman-teman, peranan kurikulum. Kurikulum itu mempunyai peranan 3, yaitu konservatif, kritis, dan kreatif. Di mana kalau peranan konservatif yaitu kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajikan dan identitas masyarakat akan terjaga ya dengan baik. Maksudnya apa? Memang kurikulum adalah proses perkembangan menyesuaikan zaman. Akan tetapi dengan konservatif ini, kurikulum tuh harus menjaga ideologi atau identitas bangsa, bahkan identitas masyarakat ya. Jangan sampai dengan adanya perubahan kurikulum atau perkembangan zaman, maka nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sosial yang telah kita anggap baik hilang. Contohnya bagi masyarakat kita yang namanya hubungan lawan jenis itu masih dianggap benar-benar dijaga dalam norma sosial maupun norma agama. Jangan sampai yang namanya kurikulum itu menghapuskan nilai-nilai itu. Dengan perubahan kurikulum maka seolah-olah sudah dianggap kesetaraan gender, maka laki perempuan udah sama gitu ya. Ya, itu salah itu. Makanya harus ada namanya peran konservatif. Bagaimana menjaga nilai-nilai luhur yang telah ada di kondisi masyarakat kita. Selanjutnya adalah peranan kritis ya, atau evaluatif. Artinya, kurikulum itu harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Nah, artinya kurikulum juga harus responsif terhadap perkembangan. Contohnya adalah perkembangan IT. Bagaimana ketika IT di era globalisasi ini sangat berkembang pesat, kurikulum berusaha untuk mengimbanginya, atau bahkan kurikulum merespon sesuai dengan IT itu sendiri. Misalkan dengan mengadakan daring ya, atau e-learning atau yang lainnya, itu melibatkan teknologi-teknologi untuk menjadi bagian dari kurikulum itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah peranan kreatif, yaitu kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana harus dimiliki anak peserta didik. Yang artinya kurikulum itu juga harus bisa memilah-milah ya, karena nggak semuanya nilai budaya yang ada dalam artinya masyarakat kita itu semuanya baik, bukan semuanya jelek, bukan. Artinya belum tentu sesuai dengan zaman sekarang gitu ya, atau belum tentu sesuai dengan era e-commerce atau era e-learning ini. Nah, kita memilah mana yang sesuai. Lalu ketika berhadapan dengan budaya baru atau iptek baru, mana yang sesuai dengan anak. Contohnya ketika melihat smartphone gitu ya. Memang itu sesuai banget ketika dihadapkan dengan usia SMA. Pertanyaannya bagaimana dengan anak TK? Apakah mereka harus menggunakan smartphone? Nah, ini akhirnya mempunyai peranan kreatif, yaitu memilah mana yang sesuai dengan anak, mana yang belum sesuai. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita selesai mempelajari tentang kurikulum, dan jangan lupa untuk kemajuan channel Ubay, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya, like dan share, dan bila ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.